Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasa Rahma, peserta pelatihan dasar PNS angkatan 34, nomor urut 5, kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang mapping komitmen mutu. Kali ini kita akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, sedangkan mutu dapat diartikan sebagai standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Komitmen mutu terbagi menjadi dua. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua yaitu aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba. Efektivitas organisasi memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efektivitas organisasi dapat ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang. Nah, untuk inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar dan teknologi dan persaingan. Lalu, untuk mutu sendiri yaitu apapun yang terjadi, kebutuhan yang diinginkan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian yang sesuai dengan persyaratan, kesesuaian yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu di sini ada nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nah, nilai-nilai dasar orientasi mutu yang pertama yaitu komitmen kepada kepuasan customer, yang kedua yaitu cepat, tepat, ramah, yang ketiga melayani dengan hati, yang keempat melindungi dan mengayomi, yang kelima yaitu perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdapat yaitu manajemen mutu terpadu atau total quality management yang terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Lalu di sini ada pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Pendekatan inovatif terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tahapan, yang kedua mendeskripsikan implementasi, yang ketiga menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS, dan yang keempat yaitu memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur. Selanjutnya yaitu ada aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu membangun komitmen mutu melalui inovasi. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi cepat lahir ketika organisasi berada kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Lalu kita bisa membangun komitmen melalui inovasi. Yang selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu dengan cara memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu di tempat kerja. Lalu menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang telah ditetapkan.
Bagaimana cara membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah? Yang pertama, kita harus berlandaskan kepada komitmen mutu itu sendiri. Yang kedua, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu diharapkan membawa perubahan-perubahan dari orientasi yang berpatokan kepada aturan menjadi orientasi yang kepada publik. Lalu cara kerja yang awalnya asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu dan bekerja secara baik dan benar. Lalu yang biasanya bersikap pasif menjadi bersikap dinamis. Yang biasa bekerja secara individualis dapat bekerja secara tim dan kolektif. Nah, teman-teman, demikian sedikit informasi tentang komitmen mutu. Terima kasih.